Kita mau main gampang atau main susah ini? Simpulannya mau dibikin sederhana atau dibikin luar biasa? Kalau mau main gampang, begini, kita sebut saja AKP Dadang ini sebagai oknum. Oknum yang punya masalah pribadi dengan AKP Ulil. Tambah lagi karena dia sudah mau pensiun, barangkali orang yang satu ini memiliki tekanan batin, mengalami guncangan jiwa, memiliki gangguan mental atau jenisnya. Nah, kalau kemudian kita bikin gampang seperti itu, maka niscaya masalah ini tidak akan merembet kemana-mana. Kemungkinan ada skandal dahsyat ini juga tidak akan mengena ke siapa-siapa, tapi cukup ke AKP Dadang semata. Pemberhentian tidak dengan hormat PTBH sebagai anggota Polri. Tapi maaf ya, kalau boleh jujur ini, hari ini siapa ya yang masih terpuaskan dengan penjelasan bahwa ini penyimpangan ini, kejanggalan ini, kesalahan ini, bahkan mungkin kejahatan ini dilakukan cuma oleh oknum kok. Oknum A, oknum B, oknum C, dan seterusnya dan seterusnya. Siapa yang hari ini masih terpuaskan dengan penjelasan seperti itu? Sampai berapa lama lagi kemudian kita harus menunggu ada skandal-skandal berikutnya, bahkan sekali lagi mungkin kejahatan-kejahatan berikutnya, sampai kemudian kita mau secara jujur buka mata bahwa teori apel busuk tidak bisa lagi dipakai. Teori apel busuk itulah yang menggiring kita untuk berulang kali dalam segala macam situasi janggal yang dilakukan oleh personel polisi untuk tetap menggunakan kata oknum. Verdi Sambo menembak Brigadir Yosua disebut oknum. Ada lagi kasus-kasus lain, polisi tembak polisi, kita diingatkan, jangan sebut mereka sebagai personil, jangan sebut mereka sebagai anggota Tribrata, tapi sebut mereka sebagai oknum. Itulah esensi teori apel busuk. Saya pribadi terus terang tidak begitu lagi bahagia dengan peristiwa-peristiwa yang menyedihkan yang sekaligus menyakitkan hati yang dilakukan oleh mereka-mereka yang sudah diberikan amanah, diberikan tugas sebagai pelayan, pengayom, pelindung masyarakat, plus penegak hukum, tapi ironisnya justru melanggar hukum, melanggar etika profesi. Karena itu barangkali kita perlu bergeser ini. Tidak lagi menggunakan teori apel busuk dalam kurung, teori oknum-oknum, tapi kita pakai teori lain. Teori yang diistilahkan sebagai teori gentong rusak, rotten barrel theory. Teori ini tidak lagi menyoroti penyimpangan yang dilakukan oleh personil penegakan hukum sebagai masalah individu per individu per individu per individu, masalah orang per orang per orang. Tapi teori gentong busuk mengajak kita untuk melihat kemungkinan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh seorang personil penegakan hukum merupakan potret kecil, merupakan kasus yang terkuak dari sebuah kejahatan sistemik. Kejahatan yang sudah berurat akar, kejahatan atau penyimpangan yang beranak pinak, kejahatan, penyimpangan, aib, kesalahan atau sebutan-sebutan negatif lainnya yang sudah berkembang biak di lembaga penegakan hukum, termasuk kemungkinan di kepolisian. Nah, kalau kemudian kita bersepakat bahwa kita tidak lagi pakai teori apel busuk, tapi teori gentong busuk atau teori gentong rusak, maka tidak cukup lagi sorotan hanya kita berikan kepada AKP Dadang. Apalagi kalau kita simak pemberitaan di media, AKP Dadang ini kan konon juga melakukan penembakan tidak hanya terhadap AKP Ulil, tapi juga kemudian dia dikabarkan datang ke kediaman Kapolresnya dan juga melakukan aksi penembakan di sana. Bukan hanya 1 atau 2 peluru, tapi belasan peluru. Bahkan mungkin, saya tidak tahu ya, ini perlu investigasi. Jangan-jangan ada lebih dari belasan peluru yang sudah diletuskan oleh AKP Dadang. 2 peluru menyasar tubuh korban, di bagian kepala pula. Tambah lagi ada belasan peluru. Tambah lagi, aksi keji itu dilakukan di kantor polisi sendiri. Kantor yang semestinya bisa memberikan jaminan kepada kita bahwa inilah tempat yang paling aman di muka bumi. Tempat yang semestinya memberikan kepastian bahwa disinilah hukum menjadi supremasi. Tempat inilah yang semestinya dipandang oleh siapapun sebagai tempat bersemayamnya etik. Namun, sayang beribu sayang,
sangat menyedihkan, sekaligus sangat menakutkan. Justru di kantor polisi lah terjadi tragedi ini. Sehingga terkoyak-koyak sudah, ironis sudah, bahkan tragis sudah. Di kantor polisi justru terjadi pelanggaran hukum. Di kantor polisi terjadi aksi penembakan terhadap sesama sejawat sendiri. Di kantor polisi terjadi pembangkangan terhadap nilai-nilai kehormatan lembaga. Di kantor polisi terjadi pelanggaran etik dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Mau taruh di mana muka lembaga penegakan hukum kita? Ini sekali lagi, kalau kita bersepakat bahwa kasus ini harus kita soroti dengan menggunakan teori gentong rusak. Pertanyaannya, apa sih sesungguhnya isi gentong rusak itu? Ya, isinya adalah sekian banyak apel-apel busuk. Jadi seolah apel yang segar dari pohon, begitu dipetik kemudian dimasukkan ke dalam gentong yang satu ini, itu apel semua langsung berubah jadi sampah. Jadi buah-buah busuk, penuh ulat, berbau, berlendir, dan segala bentuk yang tidak enak lainnya. Teori gentong busuk semacam ini memang terdengar menyakitkan hati kawan. Walaupun saya bukan anggota Tribrata, tapi saya sesungguhnya ingin menolak teori semacam ini. Tapi kalau ternyata peristiwa-peristiwa yang memalukan, wabil khusus, menakutkan yang dilakukan oleh sekian banyak personil itu seolah tidak berhenti, terus terjadi di sana, di sini, dan seterusnya, maka apa boleh buat? Kita harus berani lebih buka-bukaan bahwa jangan-jangan juga terbenarkan ini. Bahwa konon ada dua subkultur menyimpang yang mewabah di sekian banyak organisasi kepolisian. Jangan-jangan juga termasuk di Polri. Dua subkultur menyimpang itu adalah perilaku brutal dan perilaku korup. Saya ulangi ya, perilaku brutal dan perilaku korup. Nah, ketika kemudian tersiar kabar bahwa konon aksi penembakan yang dilakukan oleh AKP Dadang ini tidak terlepas dari aksi backing-backingan di balik tambang-tambang liar di wilayah Sumatera Barat, maka kita punya alasan untuk berspekulasi bahwa jangan-jangan akar dari masalah ini adalah masalah korup. Meninggalnya AKP Ulil sebagai seorang pahlawan jangan-jangan bertitik awal dari pengungkapan yang ingin dia lakukan terhadap kasus-kasus korup. Adanya personil yang menjadi backing bagi tambang liar. Aksi korup itu yang kemudian berujung tragedi, yaitu aksi brutal. Sempurna sudah. Dua subkultur menyimpang yang dipertontonkan paling tidak di panggung halaman parkir Polres Solok Selatan itu adalah subkultur menyimpang berupa korup dan subkultur menyimpang berupa perilaku brutal. Saya tanya nih, apakah subkultur semacam ini hanya disaksikan, hanya di tanda petik diperlihatkan hanya di Polres Solok Selatan? Itu perlu investigasi. Tapi kita tentu tidak lupa kan, ada sekian banyak pemberitaan tentang bisnis-bisnis ilegal yang disebut melibatkan personil-personil penegakan hukum. Bahkan dalam salah satu perbincangan saya dengan seorang sahabat dari Walhi, Sumatera Barat pun, dia sudah menggunakan kata kunci yaitu rahasia umum. Dia ingin mengatakan bahwa sudahlah, tidak usahlah kita tutup mata, tidak usahlah kita pura-pura tidak tahu. Ini ada keterlibatan personil penegakan hukum dalam melindungi, dalam menyamarkan, dalam menutup-nutupi, bahkan mungkin mengambil manfaat dari adanya tambang-tambang liar yang merusak lingkungan, paling tidak di wilayah Sumatera Barat. Kalau ternyata spekulasi ini kita berani letakkan di atas meja, maka memang investigasi atas kematian AKP Ulil tidak cukup berhenti pada AKP Dadang. Tapi harus lebih luas lagi jaring yang ditebar Polri untuk mencari tahu siapa-siapa kiranya yang terlibat di balik segala keanehan dalam peristiwa ini. Baik keanehan berupa kemungkinan adanya situasi korup maupun keanehan tentang perilaku brutal itu sendiri. Pertanyaannya, kalau masyarakat sudah tampaknya gemas, geram, jenuh dan bosan menggunakan kata oknum, akankah lembaga penegakan hukum yaitu Polri yang sesungguhnya sangat kita cintai juga merasakan hal yang sama? Apakah mereka juga merasa bosan terus-menerus mendapat tudingan, mendapat sorotan, bahkan mendapat cercaan dari citizen dan netizen? Kalau Korps Tribrata seia sekata dengan kita-kita bahwa ini sudah merupakan situasi yang kritis,
Maka sudah. Sekali lagi, teori apel busuk kita tutup, kita simpan di perpustakaan, lalu kita buka bersama-sama teori gentong rusak. Lantas siapa? Siapa yang kira-kira punya kemampuan, siapa kira-kira yang punya kesanggupan, dan siapa kira-kira yang punya keberanian untuk menerapkan atau menggunakan kacamata teori gentong rusak ini untuk melakukan investigasi dengan titik awalnya dari penembakan terhadap AKP Ulil. Kan Polri punya Divpropam, kan Polri punya Itwasum. Benar nih? Seserius itukah kita ingin memberikan kepercayaan terhadap Polri seorang diri untuk melakukan investigasi internal? Semestinya demikian. Tapi bahwa meledak kasus ini sedemikian rupa menunjukkan bahwa saya menangkap atau saya tafsirkan kepercayaan itu tidak bulat kita berikan kepada institusi Polri untuk melakukan investigasi internal. Jadi dibutuhkan pihak luar. Sudah ada, yaitu Kompolnas. Tapi maaf ya, sekali lagi maaf ini. Sudah 2 kali saya minta maaf dalam episode ini. Saya terus terang juga tidak terlalu teryakinkan bahwa Kompolnas akan berani melakukan penyelidikan secara radikal. Tidak hanya terkait dengan meninggalnya AKP Ulil, tapi kemungkinan adanya latar belakang situasi yang jauh lebih serius di balik itu. Saya tidak begitu yakin. Toh dalam salah satu rapat di Komisi 3 DPR RI, anggota Dewan semisal Benika Harman berani itu mengatakan, sudah jangan sebut-sebut Kompolnas. Gagal itu. Itu perkataan Benika Harman. Yang terus terang harus saya katakan segendang sepanarian dengan suara hati saya. Internal Polri agak sanksi kita. Mereka akan bekerja secara tuntas, secara objektif, secara menyeluruh dan secara transparan. Melibatkan Kompolnas pun saya, bahkan mungkin juga Anda semua agak setengah hati. Lalu solusinya bagaimana? Libatkan representasi masyarakat. Ada Indonesia Police Watch, ada tokoh-tokoh ilmuwan, cendekiawan, arif bijaksana dan seterusnya yang bisa dilibatkan untuk juga terlibat dalam melakukan investigasi tentang seluk-beluk, tentang hal ihwal, tidak hanya terkait dengan kematian seorang AKP Ulil, tapi mencoba mencari tahu adanya praktek-praktek menyimpang berupa korup dan brutalitas di balik itu. LSM semisal Walhi pun atau organisasi-organisasi pecinta lingkungan di wilayah Sumatera Barat sepatutnya diikutsertakan untuk memastikan bahwa betul-betul misteri di balik kematian AKP Ulil tidak hanya kemudian dipertanggungjawabkan oleh seorang AKP Dadang. Tapi dengan semangat bahwa kita ingin terus mempercayai lembaga penegakan hukum semisal Polri. Dengan semangat bahwa kita ingin memompa keyakinan bahwa Polri dari hari ke hari bisa semestinya menjadi lebih baik. Maka buka gerbang itu, buka ruang itu. Kita bawa teori gentong rusak ke sana untuk memastikan bahwa organisasi Tribrata bersih dari perusak-perusak dari dalam tubuhnya sendiri. Kalau mau serius.